Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanilawati, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan neurologis pada bahasa. Landasan neurologis pada bahasa terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu evolusi otak manusia. Evolusi otak manusia dari primat Australopithecus sampai dengan manusia masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal ini dapat terlihat dari ukuran otak yang semakin membesar dari ukuran 400 mg. Dari munculnya Homo erectus sampai dengan adanya Homo sapiens sekitar 1,7 juta tahun lalu. Ukuran otak telah berkembang hampir 2 kali lipat dari ukuran 800 mg sampai dengan ukuran 1500 mg. Perkembangan otak ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap perkembangan ukuran, yang kedua adanya perubahan reorganisasi pada otak, ketiga munculnya sistem fiber yang berbeda dari daerah-daerah tertentu, yang keempat munculnya dua hemisfer yang asimetris, yang kedua otak manusia versus otak binatang. Otak manusia berbeda dengan otak binatang dikarenakan dari sistem organisasi atau struktur otaknya berbeda. Dari segi ukuran, berat otak manusia berkisar antara 1 sampai 1,5 kg. Seluruh sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu satu, tulang punggung yang berderetan dan bersambung-sambungan. Yang kedua, otak. Otak terbagi menjadi dua bagian, yaitu batang otak dan korteks serebral. Sedangkan pada otak binatang, evolusi otak pada manusia dan pada makhluk lain berbeda. Pada makhluk lain seperti simpanse dan gorila, pada makhluk ini memiliki otak yang tidak dapat dipakai untuk memproses bahasa. Yang ketiga yaitu kaitan otak dengan bahasa. Otak memiliki peranan yang sangat penting dalam bahasa. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi tersebut akan ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Setelah itu akan diterima, dicerna, dan diolah. Hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri dan hemisfer kanan sering juga disebut dengan otak kiri dan otak kanan, memiliki peran dan fungsi yang masing-masingnya bekerja tidak sendiri, akan tetapi bekerja bersama-sama secara sinergis. Pada belahan otak kiri memayungi kegiatan seperti akademik, intelektual, dan bahasa. Sedangkan pada belahan otak kanan memayungi kegiatan seperti kegiatan artistik, kreatif, dan naluriah. 5. Gangguan wicara. Gangguan wicara adalah adanya masalah dalam komunikasi atau bagian-bagian yang berhubungan dengannya, seperti fungsi organ bicara. Apabila aliran darah pada otak yang cukup atau adanya gangguan penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain yang menyebabkan kurangnya jumlah oksigen yang dibutuhkan, maka akan menyebabkan kerusakan pada otak. 6. Hipotese umur kritis. Gejala ini dinyatakan dalam hipotese yang dinamakan dengan hipotese umur kritis yang diajukan oleh Lenneberg tahun 1967. Pada esensinya, hipotese ini mengatakan bahwa antara umur 2 sampai 12 tahun, seorang anak dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seseorang penutur asli. Jadi, landasan neurologis pada bahasa dengan pemerolehan bahasa mempunyai keterkaitan, karena ternyata kemampuan manusia berbahasa bukan hanya diperoleh dari lingkungan saja, tetapi karena kodrat neurologi manusia yang sudah dibawa sejak lahir. Neurolinguistik adalah salah satu bidang kajian interdisipliner dalam linguistik yang mengkaji hubungan antara kerja otak manusia untuk memproses kegiatan bahasa. Neurolinguistik berfokus pada upaya untuk membuat sebuah model neural program yang merupakan rekonstruksi kerja otak dalam proses kegiatan bicara, mendengar, membaca, menulis, dan berbahasa isyarat.